Oke Mang Ican, ini kan titik 0 km ya. Tapi kalau kita ingin merunut secara sejarah, ini perkiraan awal penentuan daripada titik 0 km ini sejak kapan? Oke Mang Cebice, demikianlah sekelumit informasi ya mengenai titik 0 km Palembang. Yang selama ini banyak sekali warga kota Palembang ya, baik yang asli orang Palembang sendiri maupun pendatang itu tidak mengetahui di mana titik 0 km. Alhamdulillah, pada sore ini kita mengetahui monumen yang bersejarah ini. Harapan kita ya dengan adanya liputan ini ya bisa mengetuk hati ya pemerintah ya agar memperbaiki daripada tugu monumen ini agar dibuatkan menjadi monumen yang lebih layak lagi. Karena kita tidak boleh kalah dari kota-kota lain yang mempunyai monumen sedemikian bagusnya. Saya yakin Palembang bisa mewujudkan itu. Oke Mas Bice, Bro Cejana, saat ini Cejun sedang berada di dermaga sekitar jembatan Ampera ya. Saat ini kita bersama dengan Mas Dwiki ya. Mas Dwiki, ini kita mau tanya nih. Kita kan kalau di Palembang ini kan kenal ada kilometer 5 ya. Ada kilometer 7. Kalau orang Palembang lokal bilang mana Pal 5 ya. Pal 5, Pal 7. Nah, kilometer 11. Kita tahu itu ada kilometer berapa sekian sampai kan? Nah, ya. Untuk titik 0 kilometernya kira-kira Mas Dwiki tahu nggak di mana persis di mana titik 0 km itu? Untuk titik 0 km Palembang itu adanya di Bundaran Masjid Agung ya. Mungkin di titik itu ada titik 0 km kota Palembang. Di bundarannya atau di mananya? Setahu saya di bundarannya. Oh, di bundarannya. Nah, nanti pemirsa tahu ini Mas Dwiki. Mas Dwiki tahunya itu titik 0 km itu di bundaran. Padahal sebenarnya ada lagi yang lebih tepat lagi. Oke. Nanti kita lihat di channel Cejun ya. Karena ada penanda daripada titik 0 km ya. Nanti kita cari lagi yang lain untuk menanyakan di mana titik 0 km ya. Tidak tahu nih, dari mana sih asal? Kenten, Palembang. Oh, tidak tahu sama sekali ya? Oke, kalau tidak tahu nih. Kira-kira tidak tahu sama sekali? Oh, sudah tahu. Tidak tahu nih kan. Saat ini kita bersama dengan Mbak Ria dan Mbak Desi ya. Jadi kita pengen tahu ya. Kira-kira nih Mbak Ria dan Mbak Desi tahu nggak di mana titik persis lokasi daripada titik 0 km Palembang? Mbak Ria, Cek mau nanya nih. Di mana tempat posisi persis daripada titik 0 km Palembang? Kan kita tahu nih ada kilometer 5, kilometer 7, kilometer 11, 12 ya. Tentu pasti ada 0 ya kan? Kalau menurut Mbak Ria di mana tuh titik 0 km? Di Air Mancur itu loh. Pas di Masjid Agung. Air Mancur Masjid Agung. Pas di Air Mancurnya? Iya. Oh iya. Kalau Mbak Devi? Sama. Sama? Tapi nggak ada pikirannya lagi. Oke pemirsa, menurut Mbak Ria dan Mbak Devi bahwa titik 0 km itu berada di Air Mancur ya. Air Mancur yang berada di antara jembatan Ampera dan Masjid Agung Palembang. Ya nanti kita pastikan nanti di channel di mana yang berada di 0 km itu. Terima kasih Mbak Ria, Mbak Devi. Iya. Oke Mancevice, saat ini Cejun sedang berada di kawasan ya, Benteng Kota Besar Palembang ya, BKP ya. Alhamdulillah
ya, kita bersama dengan bapak-bapak kita dari Pol PP, Manajemen Praja Kota Palembang, Pak Sedabo, Pak Willy Kaprawi, dan Pak Yurisman. Nah, kesempatan ini Cik Jun Chandra akan menanyakan kepada bapak-bapak ini, kira-kira di mana posisi persis daripada titik 0 km Kota Palembang? Menurut Bapak Willy di mana Pak? Kalau titik 0 km? Kalau 0 km itu ada di seputaran air mancur. Air mancur. Di air mancur. Air mancur pas. Kalau menurut Pak Segap, Pak Yurisman juga. Jadi pemirsa sejenal ya. Dari tadi para penulis ini tadi kita menanya pada dari bapak kita ini ya, bahwa di 0 km itu berada di air mancur. Air mancur dulu. Iya, di channel akan kita jelaskan di mana titik itu sepertinya berada. Oke? Kami dari channel Cik Jun channel, Pak. Bapak dari mana, Pak? Oh, kalau Palembang, payah tidak ngerti juga. Nak ditanya nih sekitar kota Palembang. Jadi tidak jadi. Titik 0 tidak tahu apa kan? Tidak. Oh, memang. Bukan mau datangan? Iya. Oh, bukan. Iya, Pak. Nanya titik 0 km. Nggak tahu ya? Terima kasih ya. Mas, ini Mas. Bagus tak suara itu? Saya punya YouTube channel, ya. Mau tanya di mana titik 0 km. Jadi jawab deh sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Ya. Oke ya. Oke dong. Titik 0 km. 0 km. Kalau jawab tidak tahu tidak apa? Tidak, maksudnya itu di Palembang. Iya, di mananya? Oke. Oke. Mbak siapa? Ini Rahmat. Mbak. Mbak Dewi itu? Harum. Harum. Ini kok biasa baik. Kita ngobrol Harum David. Dari tadi banyak yang salah yang jawab. Jadi santai. Kalau misal kita salah, tadi itu salah kalau belum ada yang benar. Oke. Duduk beda apa? Duduk boleh, nyantai kita nih. Iya. Jangan belakang itu dah kan. Biasa baik. Biasa baik. Kita akan menanyakan ya, di mana posisi persis daripada titik 0 km Kota Palembang. Jadi ini Mas Mbak ya, kan kita tahu nih ada kilometer 5 kilometer 7, kilometer 12 Kalau ada yang ngomong Pak 5, Pak 7, Pak 12. Iya. Kalau ada angka kilometer berarti ada titik 0-nya kan? Iya. Nah, di mana titik 0 km Palembang kan? Iya. Coba di mana? Mungkin Sudirman. Di mana? Sudirmannya di mana? Pas dari Oke. Baik. pas turun dari air mancur nih mungkin. Turun air mancur dari jembatan apa? Atau di mana? Turun iya, dari turun pas belokan apa? Hah. Masjid Agung. Oh, belokan Masjid Agung. Iya, di situ mungkin ya. Di belokan Masjid Agungnya atau di Pas kena ke arah ke Cinde ya. Kan belok kiri. Heeh. Muter.
Oh, depan Masjid Agung itu ya? Nah, kalau Mbak Dewi di mana, Mbak? Di mana? Bisa tahu di mana? Jawab aja di mana? Apa jangan-jangan di BKB? Bisa jadi. Jawab aja, Mbak, di mana, Mbak? Menurut pengetahuannya. Sampai gini dong kalau ngomong. Sudirman. Sudirman di mananya? Bukan di posisinya di mana? Di dekat apa kan? Apa angkalnya di dekat Kota Bahar apa di mana? Oh iya, Martabak Har. Kota Bahar. Kalau Mbak di mana, Mbak? Jawab aja. Aduh. Di Jembatan Merah bisa gitu. di Cinde kali. Di Cinde. Kali. Oh iya, di Cinde. Oke. Nanti jadi menurut Mbak Arut Cinde ya. Oke. Nanti pemirsa Cek Jun Channel saksikan saja di liputan titik 0 km di Cek Jun Channel ya. Oke. Tengok ya. Gitu. Pasti penasaran. Kamu di mana Cinde ya? Makasih Mbak ya. Siapa lagi nanti gitu. Oke, Mang Becek dulur-dulur Cek Jun Channel, saat ini Cek Jun sedang berada di kawasan Kambang Iwa ya. Nah, pada saat ini kita akan menanyakan kepada adik kita Malik ya. Kira-kira menurut versi adik kita Malik, di mana titik 0 km Palembang? Ini adik Malik. Kita kan tahu nih di Palembang ada kilometer 5 kilometer 7, kilometer 12 Ada kalau orang Palembang asing ngomong Palimo, Pal 7, Pal 12. Nah, kalau menurut Malik ya, titik 0 km itu di mana? Di mana? Polda Di Polda? Iya, Polda kalau mulai Polda, maju dikit dari Polda. Oke, jadi menurut versi dari kita ya, titik 0 km ada di Polda ya. Oke, makasih ya. Ya, oke ya. Sip. Oke. Apa kumpul? Kenapa apa? Di mana Palembang ya, warga Palembang ya? Iya. Di mana titik 0 km tahu ada? 0 kilometer. Nah. Tapi jawab ya. Enggak. Enggak apa-apa, tidak harus benar. Kan dari tadi tidak ada yang benar jawabnya. Salah semua. Kasih tahu aja. Oke. Air mancur. Oke. Oke, pemirsa Cek Jun Channel, ini kita kebetulan bersama adik-adik kita nih yang sedang aktivitas olahraga sore ya di kawasan Kambang Iwa ya, di depan rumah dinas wali kota ya, bersama adik siapa deh namanya? Audi. Adik Audi siapa? Parisya. Adik Audi dan adik Parisya ya. Nanti kita tanya, menurut adik Audi dan Parisya, titik 0 km Palembang di mana? Ini adik Audi, dia Parisya kan, kita kan tahu nih, Palembang ada sebutan kilometer 5. Ada sebutan kilometer 12 ya. Pernah dengar kan? Nah, atau kalau orang Palembang asli bilangnya Pal 5, Pal 12, Pal 7 kan? Nah, untuk titik 0 kalau ada kilometer 5 ya, pasti ada titik 0-nya kan? Iya. Nah, ya. Titik 0 kilometernya di mana coba? 1, 2, 3.
mancur. Bener? Ya. Oh iya. Itu sama. Jadi pemirsa Cek Jun Channel ya, dari tadi kebanyakan yang jawab itu titik 0 km-nya di air mancur. Nah, nanti kita temukan jawabannya di mana titik persis 0 km di Cek Jun Channel. Makasih ya. Cek Jun Channel ya, lihat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cek Bice, dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah pada sore hari ini Cek Jun sedang berada di halaman sekitar Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Oke Bang Cek Bice, dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah pada sore ini Cek Jun ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Raden Muhammad Ihsan Umar, di mana beliau adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya Indonesia, dan juga beliau adalah seorang budayawan lokal. Kita semua sudah tahu di kota Palembang ini banyak sekali sebutan-sebutan ya, seperti KM5 atau PAL 5 aja. PAL 5 kalau kata orang Palembang. PAL 7, PAL 9 ya. PAL 3. Nah, tapi kita kan tidak tahu di mana titik 0 km-nya tadi. Nah, mungkin untuk mengetahui lebih detail di mana itu titik 0 km, kita minta penjelasan langsung dari Mang Ican. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kebetulan kita pada saat ini berada di titik 0 km. Jadi betul-betul titik 0 km dengan PAL ini, PAL Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini terbaca KM 000. Jadi ini disimpulkan inilah titik 0 Kota Palembang, atau kalau dalam lingkup yang agak luas di sini adalah kilometer 0. Kilometer 0. Jadi penanda ini secara tidak langsung menyatakan inilah titik 0 itu, karena kita ketahui Jalan Jenderal Sudirman adalah jalan pertama kali di Kota Palembang, ditegaskan dengan PAL ini, walaupun PAL ini tidak khusus untuk kota, tapi penentuannya ditarik kesimpulan seperti itu. Oke Mang Ican, ini kan titik 0 km ya. Tapi kalau kita ingin merunut secara sejarah, ini perkiraan awal penentuan daripada titik 0 km ini sejak kapan? Karena kita kan secara literatur kan belum menemukan ya sebenarnya. Jadi penentuan sejak kapan itu memang belum ada catatan resmi, karena pada masa lalu orang tidak terpikir untuk mencatatkan waktu-waktu tertentu. Ya. Tapi kemudian dalam proses selanjutnya dari indikasi dan keterangan sebagian ahli dan saksi sejarah yang dihubungkan dengan beberapa hal, kemudian ditemukan titik kesamaannya di sini. Nah, di sini. Jadi karena setiap kota itu tentu saja beda-beda, penentuan di mana titik nolnya itu. Nah, jadi sebenarnya tempat ini dulunya persis di sebelah kanan saya itu adalah sungai Tengkuru yang ada sekitar mungkin berapa langkah dari saya di belakang. Di tengah jalannya Sungai Tengkuru yang merupakan akses untuk menuju Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin. Nah, jadi setelah itu di tahun 28 ketika itu 1928 itu? Iya, sekitar tahun 1928 itu kebijakan kolonial Belanda menimbun berapa ruas sungai yang kemudian dijadikan jalan. Itu yang disebut dengan tembokan tadi. Oh iya, setelah kita Palembang itu tembokan. Iya. Tapi jalan ini juga bukan jalan yang pertama sebenarnya, karena jalan pertama yang mengarah ke arah bandara atau lapangan terbang itu sebenarnya ada di Jalan Kolonel Atmo. Jalan ini baru ada perintisan sebelum Jepang masuk, tapi kemudian pengerasan terkoneksi sampai Simpang Caritas dan terus ke bandara sekarang itu di zaman Jepang. Nah itu jadi itu hal yang menarik dari titik 0 Kota Palembang ini. Jadi di tempat yang sangat strategis di tengah kota.
Oke Mas Bice, titik 0 km ini merupakan titik awal di kota Palembang. Dan ini sebenarnya sebuah saksi sejarah yang melewati beberapa fase. Jadi Mang Ican, bahkan sejak akhir masa Kesultanan Palembang Darussalam, memasuki masa kolonial Belanda, dan sampai ke masa kemerdekaan dan sampai hari ini. Namun yang amat disayangkan, ini keadaan Tugu ini sangat miris sekali. Ini bagaimana Mang Ican ini? Jadi mestinya tempat ini diberi penanda yang lebih besar, yang lebih jelas, seperti kota-kota lain. Atau yang paling ideal itu di Sabang, Pulau W Sabang. Dan di beberapa kota, contohnya Surabaya, Bandung, yang ada angka 0. Jadi menurut saya di belakang sini, di belakang ini mestinya ada minimal untuk saat ini dibuat angka 0. Jadi ada tulisan, jadi orang bisa mengenali tempat ini. Kemudian juga sebagai titik latar dari untuk mengambil foto momen ini sangat menarik sebenarnya. Jadi mungkin ini kita mengharapkan pemerintah agar merealisasikan ide ini untuk membuat penanda yang lebih jelas dari titik 0 ini. Artinya harusnya ini kita kota Palembang yang sudah dikatakanlah sudah kota metropolitan, salah satu kota terbesar di Sumatera, setidaknya harus memiliki tugu yang layak, Mang Ican. Artinya yang dengan bentuk yang mungkin bagus, yang monumental, sehingga kalau dalam anak-anak muda bilang itu eye catching, menarik perhatian. Kalau seperti ini orang lalu lalang saja, pemirsa, siapa yang mengetahui titik ini adalah titik awal? Cek Jun terus terang aja tahu bahwa titik awal daripada 0 km itu di sekitar Masjid Agung. Tapi pada hari ini, pada sore ini baru mengetahui bahwa persisnya pada titik ini. Jadi pesan daripada Mang Ican tadi, harapan Mang Ican adalah adanya partisipasi dari pemerintah agar memberi perhatian lebih terhadap tugu ini agar dibuat yang menjadi lebih cantik dan lebih monumental lah istilahnya, sehingga dikenal oleh masyarakat. Jadi pemerintah, saya kira memang dibebani kewajiban untuk itu, untuk membuat titik 0 itu, penanda titik 0 itu, biar kemudian setiap orang yang lalu lalang di sini bisa melihatnya dengan begitu mudahnya bahwa inilah titik 0 kota Palembang. Dan ada kebanggaan, mungkin nanti orang akan mengambil foto di sini, atau membuat ini menjadi lebih dikenal luas. Apalagi di belakangnya persis adalah Masjid Agung Palembang, dan juga poin-poin penting dari kota Palembang berada di sini. Ini Mang Ican, titik 0 ini kan suatu daerah wilayah yang strategis baik di masa Kesultanan Palembang Darussalam, masa kolonial, bahkan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya peristiwa penting apa saja di masa lalu yang terjadi di sekitar titik 0 km ini? Jadi memang karena posisinya, letaknya sangat strategis di tengah pusat kota yang sudah ada pada masa lalu, dan praktis kemudian ikut mengalami perkembangan luar biasa dari kota Palembang. Jadi kita tahu dalam sejarah perjuangan bangsa kita, Palembang pernah melawan Belanda. Kemudian selama masa itu masuk masa pendudukan Jepang. Disinilah tempat tentu saja tentara Jepang, tentara pendudukan itu, bahkan menurut catatan Jalan Sudirman ini dikeraskan semakin baik di zaman pendudukan Jepang, yang disebut dengan Jalan Miyaji namanya. Itu nama semacam wali kota di zaman Jepang. Itu. Nah, kemudian ketika kita merdeka, tempat ini menyaksikan banyak hal yang terjadi, termasuk kejadian-kejadian setelah tahun 45 sampai puncaknya pada tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Terjadi pertempuran besar di Sumatera Selatan, di kota Palembang ini, yang disebut dengan pertempuran 5 hari 5 malam. Titik awal terjadinya kontak senjata itu diperkirakan mulai dari sini juga sebenarnya, karena pasukan Belanda dari Benteng itu
kemudian terus maju ke arah jalan apa ke daerah Pasar Cinde dahulu, pasar Lingkis. Terjadi kontak senjata di sini. Oke pemirsa Cejun Channel, kita perhatikan bersama ya kondisi daripada titik 0 km ini. Kita perhatikan bahwa ini dibuat hanya seadanya saja, hanya sebuah bentuk coran semen ya dengan dipahat ya istilahnya. Dan yang miris sekali, monumen ini pun sudah pecah dan gompel seperti ini pemirsa. Jadi sangat tidak layak lagi ini sebagai penanda daripada 0 km untuk ukuran kota sebesar kota Palembang. Oke Mang Cibice, demikianlah sekelumit informasi ya mengenai titik 0 km Palembang. Yang selama ini banyak sekali warga kota Palembang ya, baik yang asli orang Palembang sendiri maupun pendatang itu tidak mengetahui di mana titik 0 km. Alhamdulillah pada sore ini kita mengetahui monumen yang bersejarah ini. Harapan kita ya dengan adanya liputan ini ya bisa mengetuk hati ya pemerintah ya agar memperbaiki daripada tugu monumen ini agar dibuatkan menjadi monumen yang lebih layak lagi. Karena kita tidak boleh kalah dari kota-kota lain mempunyai monumen sedemikian bagusnya. Saya yakin Palembang bisa mewujudkan itu. Baik pemirsa Cejun Channel, terima kasih Bang Ican atas kontribusinya dari Cejun Channel ya. Jangan lupa tonton terus, like dan subscribe Cejun Channel dan nantikan konten-konten Cejun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia timunan tanah juga